Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM 2304131052 dari kelas KPIP. Di sini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang ada di dalam podcast Raditya Dika dengan Andre Taulani. Sebelum kalian menyaksikan analisis komunikasi interpersonal yang ada pada podcast ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang menggunakan teknik antar pribadi antara komunikator dan juga komunikan dalam pemberian ide, gagasan, pemikiran, ataupun pertukaran informasi. Komunikator adalah orang yang mengirimkan suatu pesan ataupun informasi, dan komunikan adalah orang yang menerima suatu pesan dari komunikator. Dengan adanya komunikasi interpersonal, maka rasa keterbukaan, rasa kepercayaan, dan penyampaian informasi akan lebih akurat dan mendalam antara komunikator dengan komunikan. Baiklah, berikut video analisis komunikasi interpersonal yang ada di dalam podcast Raditya Dika dengan Andre Taulani. Selamat menyaksikan. Hari ini kedatangan Andre Taulani. Pak Andre, terima kasih udah mampir ke sini. Sama-sama. Kayak nggak perlu dijelaskan sih. Biasanya kalau ada tamu kan, ini kedatangan ini, dia adalah ini Andre Taulani. Itu standar banget gitu ya. Iya. Ya, kita tuh kayak berbalas kunjung. Berbalas kunjung. Waktu itu kan Radit pernah ke rumah, terus pernah ke podcast gua juga. Betul. Nah, ini aku gantian datang ke sini. Itulah yang namanya tali silaturahmi. YouTuber banget ya. Nanti abis ini gue ke restoran dulu nih kayak. Oh iya, baru konten dulu. Hari ini kedatangan. Di bagian pertama terdapat apeksi dalam video tersebut. Apeksi adalah keinginan untuk mendapatkan kasih sayang satu sama lain yang dapat menimbulkan feedback antara objek tertentu. Hal ini terjadi ketika Raditya Dika memulai dengan sapaan hangat atau humor untuk mencairkan suasana. Ini mencerminkan elemen apeksi dengan tujuan membangun kenyamanan antara komunikator. Iya, Andre, itu kemarin pas lagi main ke sana ada taksi dibeli dari Jepang. Aku mau nanya update-nya aja nih. Oke. Masih ada nggak tuh taksi? Jadi itu? udah nggak ada semua, udah pada Semua gone, mobil? semua gone. Karena dulu Papalova itu kan memang diperuntukkan buat garasi. Jadi Oke. mobil-mobil tuh pada parkir di situlah. Dulu lagi keracunan penyimpan mobil-mobil retro. Oh, lagi di sana ya? Lagi di sana. Oke. Tapi begitu udah kesini karena mikir-mikir, waduh ini mobil jarang dipakai, cuman ditaruh doang. Yang ada akhirnya rusak. Terus kemudian pajak tetap terus jalan bayar gitu kan. Itu tuh kayak mobil yang Jepang itu, yang taksi Jepang. Berapa pajaknya kira-kira? Itu mah murah karena Itu itu kan murah? Udah tua ya? mobil tahun 80-an itu kan. Oke. Udah gitu ya sekelas kayak Twin Cam gitu-gitu. Jadi pajaknya murah, mungkin ratusan ribu aja itu. Oke. Nah, selanjutnya terdapat kontrol dalam video tersebut. Kontrol adalah kebutuhan ataupun kekuatan dari suatu objek untuk mempengaruhi ataupun memberi harapan kepada objek yang dituju. Raditya Dika mengarahkan topik pembicaraan dengan pertanyaan lucu dan memancing cerita dari Andre. Ini menunjukkan kontrol komunikasi. Sebagai host, Raditya Dika memiliki peran dominan dalam alur diskusi. Pajaknya murah, mungkin ratusan ribu aja itu. Oke. Tapi perawatannya kah yang Ya mahal? perawatannya pasti kan namanya mobil tua ada aja yang netes oli lah, yang tiba-tiba koplingnya los atau apa. Nah kayak gitu-gitu akhirnya lama-lama kan, aduh mau Capek juga, juga ya? nih mobil juga jarang dipakai gitu. Ditambah lagi ada keinginan pengen punya studio latihan di bawah. Anak-anak kan udah mulai gede nih. Oke. Anak-anak hobi ngeband. Mau ngeband. Nggak ada fasilitas tempat buat mereka latihan kan. Iya. Kalau yang di atas itu kan studio rekaman. Oke. Yang dipakai buat latihan. Akhirnya kita sulap lah garasi itu jadi studio latihan. Plus lounge untuk duduk tamu kalau misalnya teman-temannya datang main biliar apa. Jadi akhirnya mobil-mobil terpaksa harus kita jual-jualin semua. Semuanya. Semua akhirnya tinggal tersisa. Gua bikin garasi lagi khusus karena kalau dijual semua, gua kan Sayang. pasti masih punya keinginan punya mobil-mobil tua ya. Jadi gua bikin garasi baru. Tapi perawatannya. Selanjutnya terdapat inklusif dalam video tersebut. Yang tiba-tiba Inklusif adalah upaya untuk melibatkan semua pihak dalam percakapan, memastikan setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Itu kan studio rekaman. Ketika Andre mulai berbagi pengalaman atau cerita pribadi, ini mencerminkan inklusif, di mana kedua pihak saling berbagi untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan. Tersisa, gua bikin garasi lagi khusus karena kalau dijual semua, gua kan pasti masih punya keinginan punya mobil-mobil tua ya. Jadi gua bikin garasi baru. Oke. Terus gitar juga koleksi banyak kan? Ya, gua keracunan itu gara-garanya tuh. Hah? Jadi udah berapa gitar sekarang? Sekarang udah hampir. Ntar gua ada catatannya di sini. Yang benar. Benar, gua catat semua, gitar gua catat. Semua gitar ada di situ. Ada di sini, gua catat sini. Gitar ada 40. Ah, yang bener aja Pak Andre. Masa gitar 40 biji? 40 akustiknya ada 6. Oh, itu di luar akustik. Di luar akustik. Jadi Gua bedain antara elektrik sama akustik. 40. Elektrik 40, akustiknya 6.
yang bass ada 11. Yang mau dijual ada 4 nih, kalau mau ntar saya. Si Mas Kip tiap kali latihan sama gue, Pak Andre lagi jual gitar, Pak Andre lagi jual gitar tuh. Gitu. Jadi sekarang jadi keracunan koleksi gitar. Terus gitar. Selanjutnya pada bagian ini terdapat self-disclosure. Sekarang udah Self-disclosure adalah proses di mana seseorang secara sukarela membagikan informasi pribadi tentang dirinya kepada orang lain sticknya ada. yang biasanya tidak diketahui sebelumnya, 40. di mana Andre membuka diri untuk berbagi cerita pribadinya kepada Raditya Dika di podcastnya. Si Mas Kip tiap kali latihan sama gue, Pak Andre lagi jual gitar tuh, Pak Andre lagi jual gitar tuh. Gitu. Jadi sekarang jadi keracunan koleksi gitar. Lalu akhirnya teman-teman ganti deh, jangan udah tahun friends. Ya udah nggak masalah, gue bilang ya untuk bersamaan. Lagian dia lucu-lucuan doang. Tapi nggak ganti kan? Ganti. Hah, ganti? Namanya The Pop Stars jadinya. Oh yang bener? Iya. Oh aku baru tahu malah. Nah namanya The Pop Stars. Oh. Jadi isinya Andre, Surya, Dikta, Raffi, Desta. Oke, kalau emang mau semuanya ada, kenapa nggak Andre, Surya, Raffi, Desta, Kepanjangan is spanduknya. friends gitu? Panjangan spanduknya. Iya kan biar sekalian aja. Jadi namanya ganti The Pop Stars. Sekarang namanya itu. Pop Stars. Oh, Terus gue bilang sama teman-teman, oke. Tapi mohon maaf nih, Andre Taulani and Friends udah booming, udah terlanjur booming. Bener. Kalau ganti nama Popstar, berarti kita mulai lagi dari awal nih. Gak apa-apa deh, kata teman-teman gitu. Oke ya, berarti Popstar ATF nggak jadi dipakai kan? Gue pakai ATF, gue bilang gitu. Oh, oke. Jadi berarti ini udah nggak ada, bisa dipakai dong. Saya dipakai dong ATF dong. Ya udah boleh katanya. Oke. Ya udah gue pakai lah ATF. Gue undang lagi teman-teman. Selanjutnya terdapat komunikasi verbal dalam video tersebut. Tapi nggak ganti kan? Komunikasi verbal adalah proses pertukaran informasi yang terjadi dalam interaksi tatap muka. Pada video tersebut, Andre menggunakan verbal untuk menjelaskan logika di balik keputusan nama band. Sekarang namanya itu. Fungsi verbal di sini adalah menyampaikan informasi, membangun kepercayaan, dan juga mengomunikasikan keputusan. ATF nggak jadi dipakai kan? Gue pakai ATF, gue bilang gitu. Oh, oke. Jadi berarti ini udah nggak ada, bisa dipakai dong. Saya dipakai dong ATF dong. Ya udah boleh katanya. Oke. Ya udah gue pakai lah ATF. Gue undang lagi teman-teman ATF. Nervous tau, keringet Tapi kayak kita gini, Dit, sebetulnya nervous tuh harus. Iya. Itu artinya ya manusiawi ya, kita masih mempunyai rasa deg-degan. Deg-degan. Kalau nggak malah jadi nggak asik gitu. Jadi aneh ya. Aneh, kayak udah kayak biasa aja. Kalau itu kan kita jadi ada rasa semangat, wah harus keren, harus bagus nih gitu. Tapi kalau orang-orang kayak kita yang udah terbiasa di panggung, terbiasa di depan umum gitu, kayaknya udah nggak terlalu sulit untuk menguasai panggung. Paling awal-awal doang. Begitu Oke. udah naik, jreng lihat penonton, pasti langsung Nyala sendiri. Langsung nyala sendiri. Nah, tapi awalnya aja berarti kan? Awal-awalnya Di kepala aja. doang tuh. Iya, gua kan juga masih sekarang sampai begitu. Sampai sekarang masih pengen bup lah, buang air mulus-mulus lah, terus tiba-tiba minyak angin gitu-gitu. Oke. Masih panik gitu. Tapi begitu udah masuk, penonton udah wah udah langsung hilang semua tuh. Nervous tau, keringet. Selanjutnya, terdapat komunikasi nonverbal yang terjadi dalam video tersebut. Kalau nggak malah jadi nggak Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan keren, harus bagus. tanpa menggunakan kata-kata, Terbiasa. melainkan melalui bahasa tubuh, Sulit untuk ekspresi wajah, begitu udah naik, kontak mata, pasti dan nada suara. nyala sendiri. Nah, tapi Di sini, awalnya aja berarti kan? Awal. Andre memberikan elemen humor Begitu sampai sekarang sekaligus empati terhadap situasi dirinya. minyak angin gitu-gitu. Oke. Masih panik gitu. Tapi begitu udah masuk, penonton udah wah udah langsung hilang semua tuh. Sekian video analisis komunikasi interpersonal pada podcast Raditya Dika dengan Andre Taulani. Saya Henry mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pipi Hasmawati selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi interpersonal yang sudah memberikan tugas kepada saya agar dapat menambah ilmu saya dalam komunikasi interpersonal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.